Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Fahra Wais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Alhamdulillah masih bisa share lagi video aktivitas di rumah ya teman-teman. Masih bisa upload lagi video di YouTube channel Mom Fahra Wais. Semoga video-video yang saya upload bisa menghibur dan mungkin bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman semua atau bunda-bunda semua di rumah untuk semangat beberes rumah. Dimulai dengan aktivitas membuatkan susu untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi anak-anak itu tadi tidur siang. Nah ini sudah sore ya teman-teman, sudah sekitar jam 5. Anak-anak itu belum bangun dan si adik Wais itu sudah agak melek sedikit, tapi nggak mau yang buka mata banget kalau belum minum susu gitu teman-teman. Jadi karena dari bayi mereka itu sudah minum susu, kalau si kakak Farah itu dari beberapa jam dari lahir itu sudah sufor ya teman-teman, karena ada masalah waktu saya mau mengasihi gitu ya. Kalau adik Wais nanti umur 9 bulan baru dia minum sufor gitu. Nah ini saya mau bikinkan susu dulu untuk anak-anak. Jadi sekalian si kakak Farah dan adik Wais supaya mereka itu bangun juga ya teman-teman, karena memang sudah sore, waktunya mereka juga mandi. Nah jadi dari bayi si kakak Farah dan adik Wais itu minumnya susu SGM ya teman-teman. Tapi setelah ada fatwa dari MUI, kita beralih ke susu Vidoran. Nah alhamdulillahnya mereka berdua itu cocok. Cuman kalau si kakak Fahra itu agak berkurang gitu ya minum susunya. Mungkin karena 3 tahun gitu ya dia minum susu, jadi waktu ganti itu rasanya berbeda gitu. Jadi dia agak kurang suka. Tapi kalau untuk minum ya masih mau minum sih. Kalau mau tidur sama bangun tidur itu dia masih minta susu. Nah kalau adik Wais nih enjoy aja diganti susunya. Pokoknya dia semua jenis susu kayaknya suka sih kalau si adik Wais. Oke teman-teman, nah ini sudah dikasihkan ke anak-anak ya susunya dan mereka itu minum. Jadi sebenarnya nggak dianjurkan ya teman-teman kalau minum susu itu sambil baring. Cuman gimana ya, mereka juga itu nggak mau kalau minum susu sambil duduk gitu karena terbiasa. Biasanya sih agak dinaikkan ke atas gitu ya kepalanya. Cuman kalau kakak Farah sih mau, kalau adik Wais ini agak susah ya teman-teman. Nah ini sambil nungguin anak-anak selesai minum susu, saya sambil beres-beresin kamar. Jadi di sini kamarnya juga super duper berantakan karena memang dia habis pakai tidur siang. Jadi tadi itu rapi-rapikan selimut-selimut yang berserakan, dilipat-lipat lagi. Nah jadi ini penampilan di atas lemari ya teman-teman, banyak sekali barang-barang. Nggak tahu kenapa enak aja gitu kalau misalnya habis pakai barang skincare atau apapun itu, habis pakai itu langsung ditaruh di atas lemari, apalagi kalau buru-buru. Nah di sini karena sudah menumpuk di atas lemari, takutnya kayak barang-barang yang kaca itu pas jatuh kena di kaki kan bahaya ya. Jadi dipindahkan aja ke dalam lemari supaya lebih aman dan kelihatannya juga lebih rapi. Dan saya tuh nggak sadar kalau di situ ada tas yang talinya itu gelantung gitu loh teman-teman, nggak sadar dan lupa dirapikan juga. Oke, ini sudah selesai anak-anak minum susunya. Jadi kakak Farah itu masih pengen baring-baring, tapi saya suruh berdiri gitu supaya dia bermain gitu teman-teman. Karena ini memang sudah sore, sudah jam 5, tapi saya masih beres-beres, belum mandiin anak-anak. Kalau si adik Wais tadi itu sudah mandi. Nah kalau si kakak Farah itu kalau sudah jam 5 ya saya nggak kasih mandi ya teman-teman, cuman kayak dilap-lap aja badannya. Nah ini lanjut nyapu-nyapu sebelum maghrib. Jadi kita nyapu-nyapu dulu di bagian ruang tengah sampai ke dapur. Jadi saya kalau nyapu itu bersih-bersih pagi hari sama sore hari. Pagi hari itu kalau selesai masak terus
di sore hari. Nanti malamnya juga sebelum tidur diusahakan untuk beres-beres atau bersih-bersih supaya bangun pagi itu nggak pusing gitu loh teman-teman. Ada yang samaan nggak sih kalau misalnya pagi-pagi kita bangun terus rumah itu berantakan gitu tuh, moodnya lain gitu ya, kayak rasanya itu sebel gitu. Beda kalau misalnya rumahnya itu rapi, pas pagi-pagi kita bangun itu moodnya jadi lebih baik gitu. Nah ini kembali lagi di video. Di sini lagi beres-beres tadi itu karpetnya disapu-sapu dengan sapu lidi supaya kotoran-kotorannya hilang ya teman-teman. Oke, sudah tadi sudah disapu-sapu karpetnya, jadi tinggal nyapu-nyapu di bagian bawah karpetnya. Nah, tadi itu ada satu ruangan kamar dilewati ya, teman-teman, tidak disapu karena di situ banyak pakaian-pakaian yang belum dilipat. Nanti rencananya setelah ini mau lipat-lipat pakaian setelah maghrib gitu ya. Oke teman-teman, di sini lanjut mau beresin dapurnya. Jadi dilap-lap dulu bagian kulkas, meja dispenser dan rice cooker. Pokoknya semua meja-meja itu dilap-lap supaya bersihnya itu maksimal. Di bagian atas bersih, di bagian bawah lantainya juga bersih. Nah ini lanjut sudah selesai, dirapikan juga gorden kolong dapurnya supaya terlihat rapi gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum lanjut nyapu saya mau mindahin dulu beras. Jadi tadi bapak itu habis ambil beras gitu ya teman-teman dari kantor desa. Jadi kayak dapat beras murah, tapi beras jatah gitu ya. Ini mau dipindahin dulu ke tempatnya supaya nggak diobrak-abrik, nanti biasanya tuh banyak tikus gitu lah teman-teman. Maklum ya rumah papan, jadi biasanya tuh banyak tikus gitu loh teman-teman. Nah di sini mau dipindahin dulu. Jadi ini tempat berasnya saya sembunyikan di samping lemari supaya anak-anak itu nggak mainin beras. Biasanya mereka itu mainin beras gitu loh teman-teman, kayak dihambur-hambur begitu, jadi lebih mubazir gitu ya teman-teman. Nah ini saya lagi buang karung bekas berasnya tadi, saya buang keluar. Nah di sini langsung lanjut menyapu lagi ya. Ini sambil nyapu tadi sapunya itu dibawa sama adik Uwais, dibawa kabur sama adik Uwais. Maksudnya dia mungkin pengen bantuin nyapu ya. Nah ini disapu-sapu. Tetap kalau misalnya kita habis nuang beras atau ngerefill beras itu berasnya agak sedikit tumpah gitu atau yang banyak yang jatuh-jatuh, makanya tadi sebelum disapu direfill dulu. Nah ini pokoknya sambil nyapu itu nyambi ya teman-teman, kayak liatin anak-anak. Terus kalau ada kotoran-kotoran di atas meja juga diberesin supaya bersihnya satu kali gitu. Nah sebelum lanjut di video, saya mau sapa-sapa dulu bunda yang nonton di sini. Dari mana aja nih dan lagi ngapain? Siapa tahu bunda-bunda di sini ada yang lagi beraktivitas, saya temani sambil saya juga beraktivitas ya. Saya temani dari video. Atau ada bunda-bunda yang sudah selesai melakukan aktivitas dan lagi nyantai, saya juga temani santainya bunda dari video. Dan bagi teman bunda-bunda yang baru nemu channel ini, mohon dukungannya untuk channel ini ya bun, dengan cara subscribe-nya dan komen video ini. Dan kalau tidak keberatan juga di like videonya ya bun. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Nah jadi ini lanjut di video, lagi beresin cucian piring yang tadi pagi ya bun. Setelah selesai masak itu biasanya lupa kayak masak telur lagi atau goreng apa gitu. Nah makanya ini kelihatannya sedikit. Terus setelah itu saya mau cuci piring lagi karena memang sudah menumpuk ya bun. Saya tuh nggak suka kalau misalnya di wastafel itu full gitu pun pakaian piring kotor. Jadi walaupun sedikit begini dicicil ya bun, karena kalau misalnya terlalu menumpuk itu wastafelnya nggak muat bun. Namanya wastafel ya, tempatnya itu nggak seluas kalau kita nyucinya jongkok gitu. Nah ini sebenarnya cuman gelas-gelas sama piring-piring bekas dari makan pagi dan makan siang gitu ya.
Biasanya sih kalau saya yang makan itu, saya langsung cuci piring Bun, tapi beda lagi kalau Pak suami dan bapakku yang makan itu pasti enggak. Pokoknya setelah selesai makan itu langsung ditaruh aja di atas wastafel ini. Ya nggak apa-apa ya kan tugasnya kita itu ya beres-beres gitu. Tugasnya mereka tuh cari duit. Tapi biasanya suami bantuin kok Bun, tapi setelah saya pasang wastafel ini beneran dia tuh jarang sekali cuci piring gitu Bun. Kalau dulu, waktu misalnya saya cucinya jongkok itu dia juga sering bantuin ya, tapi kalau waktu saya pakai wastafel ini, dia tuh jarang banget bantuin saya cuci piring gitu. Mungkin dipikir sudah enak gitu ya cuci piringnya, sudah dengan berdiri dan sedikit juga gitu yang dicuci. Oke, setelah ini sudah selesai cucian piringnya, tinggal dibilas aja. Jadi karena air saya itu pakai sanyo gitu ya Bun, pakai sumur. Jadi sanyonya juga bukan sanyo yang otomatis. Jadi kalau mau pakai air itu harus dicetekkan dulu saklarnya. Makanya itu saya cetak gitu Bun, supaya nggak mubazir airnya. Oke Bunda, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, dan bisa menghibur bunda-bunda semua dan teman-teman semua di rumah. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya Bun. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.